Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunungnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita semua, Kitab Suci. Kita telah sampai di pasal 14 dalam studi kita tentang surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Untuk memulai izinkan saya menyambut tamu kehormatan di studio, hamba Tuhan Dr. Farid Zaki. Selamat datang Dr. Farid. Terima kasih. Juga para hadirin di studio, selamat datang. Dr. Farid, setiap Senin kita biasa membaca beberapa surat dari pemirsa. Kami mendapat surat dari saudari Soat El Naimi yang berbunyi, syukur kepada Tuhan saya mendengarkan episode-episode ini setiap hari dan saya banyak belajar. Anda sangat menakjubkan. Terima kasih sudah menjadi sumber pengajaran bagi kami karena di sini di negeri persinggahan kami tidak dapat menemukan siapapun untuk mengajarkan firman Tuhan kepada kami. Saya berdoa bagi Anda semua, saudara yang berpartisipasi dalam program ini. Kami bersyukur kepada Tuhan karena telah memberi kami sebuah kesempatan untuk menyampaikan pengajaran firman Allah yang hidup, makanan sehari-hari yang sangat bergizi. Terima kasih atas surat Anda dan dorongan semangatnya. Ada sebuah surat dari seseorang yang bernama Lilian Jawargios dari Kanada yang berbunyi, terima kasih untuk program yang mengagumkan ini dan untuk pengetahuan hebat yang bermanfaat bagi kami. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan saya dan saya ada satu pertanyaan lagi. Akankah kita berdiri di hadapan tahta pengadilan Tuhan di surga setelah kita menerima Kristus dan beroleh hidup yang kekal? Mohon izinkan saya mengetahui jawabannya. Dapatkah kita menjawab pertanyaan ini, Dr. Farid, sebelum kita akan melanjutkan mempelajari pasal 14? Apakah orang percaya akan dihakimi? Orang percaya pasti tidak akan dihakimi. Karena Kristus dengan jelas menyatakan dalam Yohanes 5 ayat yang ke-24, Aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan tidak turut dihukum sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Mungkin pertanyaan saudara kita muncul dari kebingungan antara berdiri di hadapan orang-orang percaya di hadapan tahta Kristus untuk memberikan pertanggungjawaban atas periode hidup mereka. Dan juga untuk mengingat kembali kasih karunia Allah yang membawa mereka dari kejahatan dan jauh dari kejahatan. Dan itu juga menyertai mereka selama perjalanan iman mereka. Saudara ini mencampur adukan antara ini dan antara berdirinya orang-orang jahat di hadapan tahta pengadilan putih. Ada sebuah perbedaan besar antara berdiri di depan pengadilan yang mengadili saya dan berdiri saat berada dalam sebuah pertandingan. Antara dia akan bagian upah dan hadiah ini benar-benar berbeda. Kita juga dapat menambahkan nomor 8 untuk meyakinkan saudara kita, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Amin. Apakah topik dari pasal 14, Dr. Farid? Topik pasal 14 adalah pengaturan penggunaan karunia berbicara dalam bahasa roh. Dan hal membangun jemaat serta semua aktivitas yang terjadi di dalamnya. Baik, Anda berkata pengaturan karunia-karunia dan menunjuk kepada berbicara dalam bahasa roh. Ya. Kita perlu tahu lebih banyak tentang karunia berbahasa roh. Karunia berbahasa roh, menurut pengertian saya terhadap firman Tuhan, adalah salah satu karunia meneguhkan yang Roh Kudus ingin berikan untuk meneguhkan pesan yang ingin disuguhkan. Pesan itu belum digenapi pada saat itu. Para rasul sedang berkhotbah, dan ada sebuah pengajaran yang ingin disampaikan, namun itu masih sedang ditulis. Jadi ada banyak karunia meneguhkan seperti yang telah kami sebut dalam episode-episode sebelumnya yang menyertai pesan ini. Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu.
Kita juga membaca dalam Ibrani 2 bahwa Allah menjadi saksi bersama mereka yang telah mendengar tentang keselamatan dari Kristus, grup para rasul dan para hamba dalam abad pertama. Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Butir kedua buat kami mengerti definisi mengenai bahasa roh. Dalam bahasa Yunani, glossolalia. Glossos adalah kata Yunani Latin yang artinya hanya ada dua hal. Lidah, organ tubuh, atau bahasa yang lidah ucapkan. Baik. Jadi berbicara dalam bahasa lidah artinya berbicara dengan lidahku dalam sebuah bahasa. Bahasa ini, sepanjang yang sudah saya katakan bahwa itu adalah sebuah bahasa, bukan meracau. Lalu itu adalah sebuah bahasa. Dapat dimengerti? Hidup dan dapat dimengerti. Bahkan jika saya tidak mengetahuinya, namun mereka yang mendengar saya memahami Ini saya. sebuah karunia. Ini adalah sebuah karunia, bukan sebuah kemampuan spesial. Nomor 3, bahasa ini dapat diterjemahkan dan diterjemahkan dengan akurat. Jadi jika saya membawa bahasa ini dan meminta kepada penerjemah untuk menerjemahkannya, ia dapat melakukannya. Karena itu adalah sebuah bahasa yang ada. Dan ketika diterjemahkan, kita memperoleh sebuah kalimat yang tepat dengan sebuah arti yang dapat dimengerti. Jelas bahwa di dalam jemaat di Korintus, mereka tidak meminta karunia ini. Mereka tidak minta Tuhan untuk memberi mereka karunia berbicara dalam bahasa roh. Namun dalam otoritasnya, Kristus Sebagai kepala dari tubuh. oleh Roh Kudus bermaksud untuk memberi jemaat ini karunia ini secara spesifik. Ini jelas terlihat, saudara ayat, bahwa dalam surat-surat Paulus yang lain atau surat-surat lain yang ditulis oleh para penulis Perjanjian Lama, kita tidak membaca sama sekali tentang karunia berbicara dalam bahasa roh. Jadi di sini jelas bahwa Tuhan dengan bijak bermaksud untuk memberi karunia ini dalam jemaat ini sebagai semacam meneguhkan kesaksian tentang Kristus dalam suatu masyarakat penyembah berhala yang dipenuhi dengan percakapan yang sia-sia dan mitos. Di manakah hal ini disebut dalam Perjanjian Baru? Kita rehat sejenak, kemudian saya akan mengajukan pertanyaan ini karena Anda baru saja mengatakan bahwa itu jelas diberikan kepada jemaat di Korintus untuk meneguhkan. Dan ini tidak disebut dalam bagian-bagian yang lain. Di bagian-bagian lain dari tulisan Tentang Paulus, tulisan-tulisan Paulus. surat-surat. Benar, namun saya harus menanyakan Anda tentang hari Pentakosta dan peranan berbahasa roh pada hari Pentakosta. Kita akan melanjutkan studi kita pemirsa setelah rehat. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk melanjutkan studi kita dalam pasal 14 dan topik tentang berbahasa roh. Dr. Farid, saya telah bertanya kepada Anda tentang peranan berbahasa roh pada hari Pentakosta. Kita membaca tentang berbahasa roh dalam kitab Kisah Para Rasul dalam 3 situasi, dalam 3 kesempatan. Pertama, pada hari Pentakosta seperti sudah Anda katakan dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2. Pada hari Pentakosta, pemberitaan Injil ditujukan untuk orang Yahudi. Kita membaca bahwa 120 orang yang berkumpul dan Roh Kudus turun ke atas mereka pada hari ini saat mereka duduk di ruang atas. Dan di antara mereka ada 12 rasul. Ketika mereka dipenuhi dengan roh, mereka berbicara dalam bahasa roh. Dan semua yang ada di area itu mendengar setiap mereka berbicara dalam bahasanya sendiri. Oke. Dan mereka mendengar para rasul berbicara dalam bahasa roh tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah artinya mereka sedang mengatakan rahasia-rahasia ilahi. Meninggikan Allah, mengatakan perkataan yang belum disingkapkan sebelumnya. Namun yang terlihat pada hari Pentakosta adalah bahwa ketika Petrus berdiri untuk memberitakan firman kepada mereka yang hadir, ia tidak berkhotbah dalam bahasa roh. Ia berkhotbah dalam bahasa Ibrani karena walau orang-orang yang hadir berasal dari banyak negara, mungkin dari 15, 17, atau 19 negara. Namun mereka semua dapat berbicara 2 bahasa. Bahasa negeri mereka masing-masing, misalnya mereka berasal dari Mesir yang paham bahasa Mesir. Tetapi juga karena agama mereka, agama Yudaisme. Mereka bisa bahasa Ibrani. Ibrani, ketika Petrus berkhotbah, ia tidak berkhotbah dalam bahasa roh. Mereka dalam bahasa apakah? Ia berkhotbah dalam bahasa Ibrani. Jadi apakah perannya pada saat itu? Tanda apakah itu? Meneguhkan bahwa Allah sedang membangun sesuatu yang baru yang disebut gereja. Yang akan terbentuk dari orang Yahudi
dan orang non-Yahudi. Jadi lonceng-lonceng harus berbunyi saat Kristus membangun gereja. Lonceng-lonceng ini adalah bahasa roh. Jadi saya harus memahami dari Anda bahwa gereja dibentuk pada hari Pentakosta dan bahwa gereja berbeda dari Yudaisme. Dalam Benar. Yudaisme Allah disembah dengan satu bahasa yaitu bahasa Ibrani Bagus. dan dengan satu orang yang adalah orang Yahudi. Sementara dalam gereja, Allah akan mengumpulkan gereja dari orang Yahudi dan non-Yahudi. Dan ia akan disembah dalam bahasa yang berbeda-beda. Dan ini adalah suatu penghukuman kepada bahasa Benar. orang Yahudi. Itulah peranan bahasa roh. Benar. Baik. Hal itu disebut sekali lagi dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 10. Ketika Petrus berkhotbah kepada keluarga Kornelius dan mereka orang non-Yahudi. Jadi saat Roh Kudus turun ke atas mereka berbahasa roh seakan-akan Allah sedang berkata bahwa ia sedang menerima orang-orang non-Yahudi masuk ke dalam gereja. Kali ketiga adalah Kisah Para Rasul 19. Ada 12 orang murid Yohanes Pembaptis dan walau mereka orang Efesus, namun agama mereka adalah Yudaisme. Ketika Paulus pergi pada mereka dan mereka mendengar tentang kematian dan kebangkitan Kristus, mereka melakukan baptisan Kristiani. Mereka menerima Roh Kudus. Mereka bernubuat dan berbicara dalam bahasa roh. Seolah-olah Allah sedang menyampaikan pewahyuan ketiga bahwa ia menerima orang Yahudi dan non-Yahudi, namun ia akan menggabungkan mereka menjadi satu Jadi gereja. berbahasa roh adalah sebuah penghukuman bagi orang Yahudi. Tepat. Allah berhenti berurusan dengan satu bahasa dengan satu bangsa dan itu adalah sebuah berkat bagi banyak bahasa yang akan menyembah Allah. Tepat. Dan seperti yang Anda katakan tentang Roh Kudus tidak bisa dilihat ketika ia turun pada hari Pentakosta Lonceng-lonceng. sehingga harus Tanda-tanda dinyatakan ajaib. dengan bahasa roh. Bagus. Hadirin pasti punya pertanyaan dalam bagian ini. Kita akan menjawab pertanyaan dari hadirin. Kita sudah paham arti dari karunia berbicara dalam bahasa roh, namun ketika hal itu disebut dalam pasal 14, hal itu dibedakan oleh banyak hal. Kami ingin tahu hal-hal yang membedakannya. Benar. Bagaimana bahasa roh itu dipraktikkan dan apakah karakteristiknya di sini? Dalam pasal 14, ia menyusun kegunaannya dan ia membuat sebuah perbandingan antara hal itu dan karunia lain yang ada dalam gereja. Karunia lain yang tertulis di sini adalah nubuat. Dan saya harap kita membedakan antara nubuat dan Apakah bernubuat. perbedaan keduanya? Nubuat adalah dari karunia meneguhkan dan itu berarti dua hal, bisa memberitahukan sesuatu di masa depan atau memberikan pesan ilahi yang belum diberikan dalam ibadah di gereja, sebuah nubuat. Baik, namun untuk bernubuat di sini kita akan memahami bahwa itu berarti menggunakan dan membaca sebagian pesan yang sudah ada dan menjelaskannya dalam suatu cara yang membangun jemaat dan memberi mereka dorongan, semangat, serta penghiburan. Jika saya membacakan perbandingan ini, ia berkata dalam ayat 2, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata pada manusia, tapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Pada saat itu ada orang-orang yang berbicara dalam bahasa roh ketika mereka sedang berdoa. Namun para hadirin tidak paham. Namun ia akan berdebat dengan berkata bahwa ia sedang berbicara dalam karunia-Nya. Tapi Paulus berkata, apa yang kau katakan itu baik. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Omong-omong rahasia di sini tidak berarti sesuatu yang baik. Melainkan rahasia artinya bahwa orang-orang bertanya-tanya Teka-teki. tentang apa yang orang ini katakan. Teka-teki. Bagus, tetapi siapa yang bernubuat? Ia berkata-kata kepada manusia, lihatlah perbedaannya. Nomor 1, ia berbicara pada manusia. Dengan 3 hal, membangun, Ya. menasihati, dan menghibur. Membangun, memahami. Menasihati, mendorong, menghibur. Mendukung oleh Tuhan. Sesudah itu ia melanjutkan. Kita berjalan di jalur yang berkata bahwa itu untuk keuntungannya sendiri atau untuk keuntungan orang-orang lain. Benar. Inilah nubuat yang bermanfaat bagi orang Benar. lain. Mari kita lihat ayat 14 dan 15 yang berkata, sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohku lah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi apakah yang harus kuperbuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku dan akal budiku. Arti dari ayat ini, apakah perbedaan antara roh dan akal budiku? Kita mengalaminya ketika kita berada dalam sebuah ibadah. Dan kita ingin mengucapkan syukur. Oke? Sebagai manusia, ada 2 elemen di dalam saya yang dijadikan satu dalam ucapan syukur saya. Dalam mengaturkan syukur saya pada Tuhan.
Elemen pertama adalah roh yang artinya keadaan rohani di mana saya puas dengan Allah dan bersyukur padanya. Ini tidak berarti bahasa roh, Bukan, itu artinya roh manusia. roh manusia. Elemen kedua adalah sebelum membuka mulut dan berdoa, Menjadi sadar, saya merumuskan apa yang ingin saya katakan dalam kalimat-kalimat logis yang tersusun baik. sadar. Siapapun yang berdoa, mengatur segala ide dan kata-katanya sebelum ia mengatakannya. Kalau tidak ketika saya membuka mulut saya, menggerakkan lidah saya, maka akan keluar kata-kata yang tidak tertata dan Benar. tanpa makna. Benar. Namun seorang yang bicara, dalam bahasa roh mengatakan apa yang akan ia katakan dengan rohnya. Tidak peduli apa yang keluar, tapi orang-orang lain mendengarkan. Tidak akan mendapat manfaat apapun, itulah arti dari, sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa. Tapi akal budiku tidak turut berdoa. Apa arti dari akal budiku tidak turut berdoa? Itu berarti bahwa bagi orang duduk di depan saya, perkataan yang keluar dari akal budi saya tidak bermanfaat bagi dia. Omong-omong kata bermanfaat atau berbuah sama sekali tidak berarti buah bagi orang itu sendiri. Namun buah selalu untuk pihak Ditujukan bagi lain. orang lain. Jadi ia berkata, biarlah pihak lain di dalam jemaat melakukan apa? Keuntungan. Oke, kita rehat sejenak dan kembali untuk melanjutkan Silakan. studi kita. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Tetap bersama kami. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kami seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk melanjutkan studi kita dalam pasal hebat ini, 1 Korintus pasal yang ke-14. Kita masih berbicara tentang bahasa roh, tetapi saya ingin menyampaikan ini terakhir tentang topik ini sebelum mulai membicarakan tentang pengaturan ibadah. Anda telah berkata bahwa berbahasa roh adalah salah satu karunia meneguhkan, Meneguhkan. diperlukan untuk fase pembangunan dasar. Dan firman diteguhkan. Dan firman diteguhkan oleh berbagai karunia mujizat dan berbahasa roh. Dan kini, kita mempraktikkan karunia pelengkap membangun, seperti mengajar, memedulikan, dan juga menasehati. Ya. Mari bergerak ke... Saya akan mengatakan 3 poin sebelum meninggalkan bagian ini, Saudara Ayat. Silakan. Saat kita mempraktikkan karunia manapun, kita harus memikirkan 3 pertimbangan. Pertimbangan pertama adalah bahwa orang yang punya karunia harus mampu mengontrol dirinya sendiri. Karunia nabi takluk pada nabi-nabi. Pertimbangan kedua adalah bahwa orang yang punya karunia itu harus menyadari dan memahami apa yang ia katakan atau lakukan. Atau kalau tidak, jika saya tidak mengendalikan pikiran saya, maka itu bukan suatu karunia Roh Kudus sama sekali. Karena ibadah kita memakai akal budi. Hal ketiga adalah kalimat yang jelas di seluruh kitab suci. Allah memberikan karunia untuk membangun orang-orang lain, bukan untuk membangun diri sendiri. Baik, mulai dari ayat 26 sampai akhir pasal ia berbicara tentang tatanan ibadah. Ya, Mohon berikan saya sebuah ide tentang bagaimana ia memberi kita saran-saran tentang tatanan ibadah. ia berkata, bila mana kamu berkumpul, ibadah gereja, ibadah umum, bukan ibadah pemuda atau pertemuan Ibadah kelompok. gereja. Ibadah gereja. Gereja, semua saudara dan saudari tua dan muda. Tiap-tiap orang kebebasan dalam berpartisipasi dalam ibadah, tetapi ada tatanannya. Kebebasan tidak berarti kacau. Kebebasan roh untuk memakai siapapun yang ia kehendaki. Tepat, dan roh memakai siapapun yang ia kehendaki. Ia tidak akan membiarkan 3, 4, 5 berbenturan pada waktu bersamaan. Tepat. Yang seorang mazmur, dan mazmur artinya entah dari kitab mazmur atau suatu pengalaman rohani. Yang lain pengajaran, karunia bahasa roh, pernyataan Allah, karunia untuk menafsirkan, dan menurut pengertian saya, semua ini ada di Korintus. Tetapi sekarang dalam ibadah-ibadah gereja, menurut keyakinan saya tidak melihat semua itu karena semua itu adalah karunia meneguhkan. Sebuah pernyataan misalnya, kita telah bicarakan tentang berbahasa roh, namun apa arti pewahyuan dalam ibadah gereja? Pada waktu itu, penyataan adalah memberi pewahyuan kepada seseorang. Apa artinya? Seseorang diberikan suatu pewahyuan oleh Roh Kudus mengenai sebagian dari pesan firman. Pesan yang baru. Pada fase penulisan pesan itu, Itu belum karena pesan lengkap. itu belum lengkap. Itu belum lengkap. Oke. Oke? Hal yang paling penting adalah bahwa semua dilakukan untuk membangun. Itu sebabnya yang mengatur hal sesudah itu. Biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain yang untuk menafsirkannya.
Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat. Tentang nabi-nabi, baiklah 2 atau 3 orang di antaranya berkata-kata, dan yang lain menanggapi karena mereka biasa mengatakan firman Allah. Sehingga para pendengar harus menilai apa yang mereka katakan. Diberikan pada mereka oleh Roh Kudus atau bukan. Orang yang memberitakan firman di gereja. Memberitakan firman di gereja. Baik, Yang lain menanggapi. Artinya 2 hal, bahwa orang-orang lain berfokus dan memahaminya. Hal kedua adalah bahwa setiap orang yang berbicara harus menyadari bahwa mereka yang mendengarkan dia tidak akan menilai keahliannya atau metodenya. Melainkan materi yang disajikan apakah benar atau salah. benar. Itu hal yang sangat penting. Anda telah berkata bahwa semua gereja dikumpulkan bersama dan semua anggota gereja mempunyai kebebasan untuk berpartisipasi dalam ibadah karena semua orang percaya menjadi imam dan imam mempersembahkan korban. Tetapi ada karunia-karunia di dalam gereja yang diberikan oleh Tuhan kepada orang percaya untuk memberitakan firman. Dan Anda berkata 1, 2, atau 3 orang-orang lain akan menilainya. Benar, saya merasa bahwa hadirin mempunyai pertanyaan dan mereka sudah tidak sabar. Saya hanya akan mengatakan satu hal. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Baik, silakan pertanyaannya. Ia berkata perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat. Bagaimana kita memahami ayat ini? Apakah ia maksudkan di Korintus? Karena kita telah memahami bahwa ada para imam yang menyembah berhala. Maka dapatkah ini sebuah nasihat kepada jemaat di Korintus? Karena apakah arti dari menetapkannya sekarang? Dan juga ia berkata perempuan-perempuanmu bukan perempuan-perempuan. Jadi nasihat ini terbatas hanya bagi mereka? Atau apakah ini bagi semua jemaat? Dan pada umumnya ketika kita melihat sebuah nasihat seperti itu, bagaimana kita memahaminya? Pertanyaannya sangat penting, Dr. Farid. Silakan. Menurut pemahaman kami tentang firman Allah, sebelum mengatakan frase ini, Rasul Paulus mengatakan sebuah kalimat. Sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus. Jadi semua yang ia katakan, baik kalimat sebelumnya tentang berbicara dalam bahasa roh atau tatanan di gereja, atau kalimat yang mengikutinya, yang berbicara tentang peranan perempuan di gereja, ia berkata bahwa apa yang ia katakan tidak terbatas bagi jemaat di Korintus saja. Tetapi ia memberikan sebuah pengajaran kepada gereja-gereja. Di mana-mana dan di setiap zaman ada yang meneguhkan bahwa adalah ia berkata, atau adakah firman Allah mulai dari kamu? Atau hanya pada kamu saja firman itu telah datang? Yang artinya bahwa perkataan ini tidak ditujukan bagi mereka saja. Setelah itu ia berkata, jika seorang menganggap dirinya nabi, atau orang yang mendapat karunia rohani, ia harus sadar bahwa apa yang kukatakan kepadamu adalah perintah Allah. Itu bagi semua orang percaya dimanapun. Mengapa perempuan harus berdiam diri? Karena seperti telah kami katakan sebelumnya, berdiam diri tidak berarti tidak berpartisipasi dalam menyanyi. Namun menurut pemahaman saya, itu berarti bahwa peranan utama dalam gereja, dalam memimpin jemaat dalam doa dan mengatakan amin, dan dalam memimpin jemaat dalam pemberitaan firman atau pengajaran yang diberikan oleh Allah kepada manusia karena ia mewakili Kristus Sebagai dalam kepala. ibadah. Mengenai perempuan, hadiratnya dalam gereja sebagai sebuah pembelajaran seseorang mewakili peranan gereja dan gereja tidak mengajar Kristus, melainkan gereja mengambil peranan sebagai yang belajar. Ia juga berkata di sini, sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara, mereka harus menundukkan diri. Seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat, jadi esensi kitab suci adalah bahwa perempuan mengambil peranan pendudukan diri. Namun tanpa merampas atau merusak hak ilahinya. Tidak, dalam opini saya perempuan bekerja di dalam gereja 2 atau 3 kali lipat daripada laki-laki. Namun ketika masalah itu sampai pada peranan publiknya di mimbar, itu diberikan kepada laki-laki oleh Tuhan. Karena tatanannya sebagai kepala dari perempuan adalah laki-laki, Ya. dan kepala setiap laki-laki adalah Kristus, dan kepala Kristus adalah Allah. Terima kasih Dr. Farid, Tuhan memberkati Anda. Sekarang kita akan rangkum episode ini bersama hadirin. Kita telah banyak membicarakan tentang karunia berbicara dalam bahasa roh. Apakah karunia berbicara dalam bahasa roh itu? Yang saya pahami dari pembicaraan Dr. Farid adalah bahwa pembicaraan dalam bahasa roh adalah karunia yang diberikan untuk meneguhkan firman Tuhan sebelum digenapi. Hal kedua adalah bahwa bahasanya harus dapat dimengerti, sehingga mereka yang mendengarnya dapat memahaminya bukan sekedar meracau. Dan pada hari Pentakosta ketika Roh Kudus turun, para murid berbicara dalam bahasa yang dapat dimengerti. Semua orang yang mendengar memahami apa yang mereka katakan. Benar, tepat.
Apakah kondisi-kondisi atau prinsip-prinsip yang mengatur karunia berbicara dalam bahasa roh? Kita dapat menyimpulkan dalam 3 kondisi atau 3 prinsip. Pertama, bahasanya harus dimengerti dan jika saya membawanya kepada penerjemah, ia akan memberitahu saya apa arti dari kata-kata ini. Prinsip yang kedua, untuk menjadi orang yang membangun orang-orang lain bukan hanya mengucapkan kata-kata tetapi kata-kata yang membangun mereka yang mendengarnya. Prinsip yang ketiga, untuk memegang kendali atas diri saya sendiri. Seperti ayat yang telah kita baca, karunia nabi takluk kepada nabi-nabi. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Dr. Farid, kita lanjutkan diskusi di episode selanjutnya. Pemirsa terkasih, kita tahu di episode ini bahwa Tuhan tidak merampas karunia dari gerejanya. Dan jemaat di Korintus sangat kaya dengan karunia-karunia. Jemaat itu memiliki karunia-karunia yang hebat dan banyak karunia. Di antaranya karunia berbicara di dalam bahasa roh. Namun kita juga telah tahu bahwa gereja yang kaya dengan karunia-karunia tidak kaya dalam kasih, maka ia miskin dalam kasih. Dan banyak karunia tidak ada gunanya tanpa kasih. Namun mungkin sebuah gereja dengan banyak kasih dan sedikit karunia, kasih mungkin menutupi kurangnya karunia di dalamnya. Itulah sebabnya jika Tuhan telah memberi sebuah karunia, jika Anda adalah seorang anggota dalam sebuah gereja dan gereja ini bangga dengan karunia yang mereka miliki, berdoalah di hadapan Tuhan dengan berkata, "Oh Tuhan, tolong tambahkanlah kasih kami. Kami ingin kasih untuk menghapus kekurangan yang kami miliki. Kami ingin menutupi kekurangan kami." Dan jika Anda telah mengambil karunia dari Allah, Anda harus tahu bahwa karunia ini bukanlah milikmu. Allah memberikannya kepadamu untuk Anda melayani dengannya. Karunia itu menjangkau kebutuhan orang lain. Karunia itu mencari keperluan-keperluan orang-orang. Karunia itu memuaskan kebutuhan orang-orang. Karunia itu bukan untuk keuntungan pribadimu, tetapi untuk keuntungan orang lain. Selama Anda telah mengambil sebuah karunia dari Tuhan, layanilah tubuh Kristus dengannya untuk memuliakan Kristus. Pertanyaan episode ini, apa perbedaan antara karunia bernubuat dan berbicara dalam bahasa roh, dan tujuan dan praktiknya? Apa perbedaan antara karunia bernubuat dan berbicara dalam bahasa roh, dalam tujuan dan praktiknya? Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan besertamu. مستحق كل المجد يا يسوع مستحق كل المجد يا يسوع كل ركبة تسجد ليك واللسان يعترف بيك مستحق كل المجد يا يسوع لما نيجي نقف قدامك يا يسوع لما نيجي نقف قدامك يا يسوع كل عالي ينحني كل مهدوم يتبني لما نيجي نقف قدامك يا يسوع خلى حضورك يملى عنينا يا يسوع خلى حضورك يملى عنينا يا يسوع وهنتغير لما نشوف مجدك بوجه مكشوف خلى حضورك يملى عنينا يا يسوع وهنتغير لما نشوف مجدك بوجه مكشوف خلى حضورك يملى عنينا يا يسوع Tuhan firman-Mu ajaib kekal meski gunung menghilang Tiada huruf yang gagal tak terpatahkan sia-sia Hidup seperti-Mu ya Allah lebih dari emas Aku bersaksi kitab-Mu kitab yang suci Mendengarkan firman-Mu hibur hati yang luka Terangilah langkahku kemanapun ku pergi Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu Tuhan firman-Mu ajaib kekal meski ubah dan bebaskan aku